Ya, selamat sore teman-teman. Terima kasih sudah menerima undangan saya untuk bergabung di rekaman kita pada sore hari ini ya. Pertama-tama kakak mau ucapkan dulu selamat untuk teman-teman Putih Abu-Abu nih yang sudah melepaskan putih abu-abunya. Wah, ini luar biasa ya. Jadi khusus sore hari ini kakak mengundang teman-teman kakak-kakak yang sudah menyelesaikan putih abu-abunya. Ya, gitu ya. Ya, Nugi sudah menyelesaikan putih abu-abu, sudah menanggalkan? Sudah. Gimana perasaannya Nugi? Biasa saja. Loh, kok biasa saja? Ya kan terkesan biasa kayak orang. Gitu ya. Gimana perjuangannya kok bisa sampai pada tahap ini, itu gimana perasaan Nugi gitu? Gak bisa dibicarakan. Gak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Terlalu indah apa terlalu sulit? Terlalu sulit kan? Oh gitu ya. Kalau Eca sendiri gimana pengalaman melewati masa-masa putih abu-abu sampai pada tahap terakhir sudah mendengar lulus, gimana perasaan Eca? Ya terkesan bagus sih Kak. Ya buat aku sendiri merasa kalau SMA itu masih kurang. Masih kurang ya? Kenapa kan masih kurang? Karena kan aku pribadi ya belum tentu teman yang lain juga merasakan. Betul. Tapi aku yakin sekali kalau banyak teman yang merasakan kayak gini. Ya memang dengan kondisi kayak gini, pandemi seperti ini kan kita sudah gak bisa sekolah lagi. Mulai dari kelas 12 awal itu sampai kita kelulusan ini, kita masih belum bisa ketemu sama teman-teman di sekolah bersama gitu. Terus ya cepet banget, terus kita langsung lulus gitu aja, belum ada perjuangan apa-apa, belum ada ujian atau apa-apa, kita langsung lulus ya. Gitu aja. Ya. Jadi perayaannya seolah biasa aja gitu ya. Iya, perayaannya cuma ya kita cuma dapat datang ambil surat kelulusan udah gitu aja. Udah gitu aja ya. Tapi nggak sempat kumpul sama teman-teman ya? Ya sempet sih Kak, tapi kan terbatas, nggak kayak betul. dulu. Tetap harus jaga jarak ya. Iya betul. Tetap jaga protokol kesehatan gitu. Iya. Kalau Cila sendiri, kita mau dengar dari Cila nih. Wah, gimana? Ya sama kayak Ca sih. Soalnya SMA kan hampir 1 tahun ini udah ada pandemi, jadi jarang ketemu sama temen juga. Kalau online itu rasanya kayak beda aja dari offline, jadi pengalamannya kurang kerasa gitu. Kurang kerasa ya. Terasa kayak singkat sekali gitu. Kok sudah kelas 3, kok udah lulus gitu ya. Karena sekolahnya dari rumah gitu. Kalau kesulitan sekolah di rumah waktu ujian kelas 3 itu gimana? Kesulitannya ada nggak? Ada. Banyak. Apa? Coba Nugi. Kesulitannya apa nih waktu ujian? Ini sekolah dari rumah, ujian juga dari rumah, itu gimana? Ya cuma satu Kak. Malas ya. Karena dekat tempat tidur nih. Atau dekat apa? Di tempat tidur terus. Oh gitu. Wah, berarti kalau sekolah itu nggak boleh dekat tempat tidur dong berarti ya? Iya kan harus duduk Kak. Tetapi kadang matiin kamera atau nggak pakai kamera? Nggak dihidupin kameranya waktu sekolah ya? Dimatiin Kak. Dimatiin. Kan nggak mandi Kak. Nggak mandi. Nggak pakai seragam. Wah, ternyata ini kasus-kasus baru yang muncul ya. Kan cuma salam pembuka, salam penutup. Oh ya, oke. Sudah. Oh gitu ya. Loh, serius kakak kan juga kuliahnya online gitu. Di atasnya rapi, tapi pas di bawahnya, wow, pendek semua. Itu cuma awal-awal bahkan teman-teman cewek dari kakak juga tuh kayak gitu. Di atas tuh rapi, di bawahnya ternyata celana pendek semua. Wah, ternyata ada pengalaman baru ya yang lahir dari sekolah online. Kesulitannya kayak tadi ya, ngantuk. Gimana? Sinyal aman, sinyal Indonesia? Atau perlu kita buat saran dulu ke pemerintah untuk sinyalnya diperbagus atau gimana Nugi? Sinyalnya sudah mantap ya? Mantap ya, mantap ya? Mantap kok Kak, ditambah lagi kan kita dapat bantuan ya? Kota itu ya, pemerintah. Berarti terbantu sekali program pemerintah pas pandemi ini ya? Buat kayak gini. Jadi akhirnya lebih maksimal gitu ya? Iya, betul. Tapi pengalaman kelulusannya itu kurang terasa seperti senior-senior yang lalu ya? Gak ada wisuda Kak? Gak ada wisuda? Wisuda online Kak? Wisuda online? Iya. Gak seru ya? Tetapi kan kita nih masa depannya masih panjang nih. Atau kan ada yang bilang gini, sudah lulus SMA nih, bingung nih mau kemana nih. Ada yang bilang ke kakak tuh, mau nikah aja gitu. Tapi mau nikah nih, mau kasih makan anak orang apa gitu kan? Penghasilan belum ada,
Pekerjaan nggak ada. Mau bekerja, ada yang bilang mau bekerja kak. Ya kamu punya skill apa? Nggak ada kak. Mau bekerja nggak ada skill ya gimana? Mau kerja apa yang nggak ada skill kan? Sekarang setiap pekerjaan ada skill gitu. Harus membutuhkan skill tertentu. Menurut Cila gimana? Cila apakah setelah lulus ini rencana ke depan itu mau bekerja, menikah, atau mau kuliah? Mau lanjut kuliah. Mau lanjut kuliah. Nugi? Dari Nugi, mau lanjut kuliah nih? Nikah kak kalau Oh, dia Enggak lah, bilang saya Kak. gitu. oke. Gimana? Kuliah ya? Oke, gimana dari Eca? Kalau aku juga kuliah sama. Kuliah ya? Iya. Bahasa Indonesia. Kalau kuliah itu berarti teman-teman ini sedang memperjuangkan, sedang mikir ini gimana kuliah ke depan ini, apa yang harus teman-teman perjuangkan, apa yang harus teman-teman, jurusan apa yang teman-teman harus ambil. Menurut Eca, jurusan apa yang menjadi kerinduan Eca untuk ke depan, mau ambil itu apa, jurusan apa? Kalau aku sendiri kan ini panjang sih Ya. Kak, kalau dijelasin, tapi aku Yang singkat aja ya. Jadi kalau aku sih nggak ngambil kayak teman-teman yang lain kayak PTN gitu, Iya. enggak. Tapi kalau aku namanya PTK, jadinya perguruan tinggi kedinasan. Itu sekolah khusus buat untuk nanti jadi PNS. Kalau sekarang kan namanya ASN gitu. ASN. Nah, kalau aku tuh nanti mau lanjutnya, semoga Tuhan berkenan, Ya. mau ngambil di penerbangan di Surabaya. Oke, jadi orang kantoran ya Iya. di penerbangan. Jadi ya kerjanya nanti di bandara, tapi nanti ternyatanya cuma diploma 3 aja. Oke, Tapi berarti itu langsung kerja kok Kak. diploma 3 Iya. ya. Tapi langsung bekerja ya. Iya. Wah, ini bagus nih. Artinya memilih jurusan yang kedepannya nih pekerjaannya udah jelas nih. Iya. Ini poin penting nih. Karena kadang ada teman-teman kita tuh yang memilih kuliah bukan karena ingin bekerja ke depannya, tetapi karena saran orang tua, bahkan ikut-ikutan teman. Akhirnya pas lulus dia bingung mau kerja apa. Karena dia gak ada skill di situ ternyata. Dia cuma belajar, pengetahuan kognitifnya bertambah, tetapi nggak ada skill di situ. Nah, ini bahaya nih. Eca nih bagus nih. Gimana? Kita mau dengar dari Nugi dulu nih. Menurut Nugi gimana nih? Kalau aku sih biasa aja, Pak. Biasa aja itu apa? Gak ada jurusan biasa aja. Enggak seistimewa Eca sih kalau aku, Pak. Bukan masalah istimewa. Ini kita mau tentukan skala prioritas ke depan ini. Kalau mau bekerja, kerja apa? Berarti kalau kuliah kan kita harus mengambil apa yang sesuai pekerjaan 5 tahun ke depan yang kita mau bekerja nanti. Misalnya arsitek. Berarti kalau arsitek kita harus ambil teknik dari sekarang kan kuliahnya. Target gitu 5 tahun ke depan jelas kerjanya itu jelas gitu. Gimana Nugi? Jangan biasa Kalau aja. masalah jurusan pekerjaan biasa sih aja. aku masih belum tahu Kak ya. Tapi Ya. kalau masalah jurusan aku sudah. Apa itu jurusannya? Aku milih jurusan pariwisata. Pariwisata. Berarti jangan malu-malu kalau pariwisata kan harus berbahasanya harus lancar loh. Karena promosi nilai jualnya orang pariwisata itu ada di komunikasi. Kalau komunikasinya ya kayak tadi harus ajak teman. Iya, itu juga bagus juga. Itu pelajaran itu. Ah, itu juga bagus juga. Pariwisata kan begitu, nggak pernah main individual kan. Dia selalu cari ini pasaran, cari teman untuk mempromosikan segala sesuatu. Itu mantap juga, tetapi harus berani bicara. Mantap. Oke, gimana kita mau dengar dari Cila dulu ya. Kalau aku tertarik sama jurusan psikologi. Psikologi. Iya. Wow. Mantap. Ini mantap. Itu rencana kerjanya apa nih psikologi ini? Kalau aku masih bukan nggak tahu sih. Ini cuman psikologi kayak umum, psikologi pendidikan umum. umum. Ya. Mantap. Jadi masih belum tahu kedepannya buat kayak kerjanya itu gimana. Kerjanya. Cuman aku tertarik sama bidang psikologi. Jadi Psikologi ya. buat kedepannya ya serahkan sama Tuhan. Wah, mantap. Buat pekerjaan di masa depan. Iya. Kalau psikologi ini kan berkaitan dengan ilmu tentang manusia ya. Iya. Ilmu tentang manusia, jadi harus banyak bangun relasi, banyak berteman dengan siapa saja. Jangan lupa berteman di dunia maya, jangan lupa dunia nyata. Karena kan kita saking senangnya berteman di dunia maya, lupa berteman di dunia nyata kan. Nah, ini bahaya juga gitu ya. Jadi tips apa yang teman-teman mau kasih untuk kakak-kakak yang udah lulus nih dari Putih Abu-Abu nih, untuk adik-adik yang sekarang lagi naik kelas 3 SMA nih, tips apa di tengah pandemi sekolah online? Ada nggak tips dari kakak-kakak yang sudah lulus ini untuk adik-adik? Dari Eca dulu.
Dari aku lagi nih kak. Iya. Nugi aja dulu. Tuh, gitu. Ayo, ya, Eca dulu. Aku tutup Siap. saja aku gak. Aku Oh tutup gitu, saja. oke. Kalau gitu Eca lah. Ya, kalau untuk tipsnya untuk tips belajar atau tips Ya tips belajar, tips menikmati belajar di tengah pandemi secara online ini gimana ya? Kan tadi kan katanya ngantuk nih, belajar online tuh ngantuk karena di rumah dekat tempat tidur gitu kan dari Nugi kan. Gimana supaya lebih semangat tanpa ngantuk? Kalau aku sih jangan sampai kita bangun kesiangan sih kak, itu aja. Jangan sampai bangun kesiangan. Ya, karena kan kalau kita bangun kesiangan pastinya kita ngantuk gitu loh. Oh gitu. Pas kalau pelajaran. Berarti malam juga nggak boleh tidur terlalu malam ya? Iya betul ya. Tetap dirasakan kayak kita sekolah biasanya aja. Gitu. Biasanya, ya. Kita kayak mau masuk jam 7 gitu. Ya udah kita bangunnya juga harus pagi. Gitu. Oke, begitu. Itu untuk tips sebenarnya sih. Oke, sip. Terima kasih Eca. Nugi. Duh, Cila, aku menutup saja kak. Oh begitu ya. Iya, Kamu suka penutup. Oke lah, Cila. Kalau aku jangan nunda-nunda tugas. Tugas. Soalnya biasanya kalau ditunda-tunda jadinya numpuk di terakhir-terakhir. Wow, jadi sistemnya nanti SKS nih, sistem Iya. kebut semalam. Ya. Ya itu kalau di Cila, kalau di Nugi nggak tahu. dia Tuh, mau aku kebut kan. SKS juga aku kak. Oh gitu ya. Gimana SKS itu apa? Sistem numpuk juga berarti. Berarti tipsnya apa supaya jangan numpuk? Oh, gak ada tips. Berarti jangan tunda-tunda Oh, kerja iya. kayak Cila. Gitu loh. Kan cuma satu, nggak ada variasi lain. nggak Mungkin ada- dia lulus ini terpaksa gitu kak. Jadi Oh, gitu ya. tugasnya masih numpuk banyak gitu. Sudah Jadi selesai, terpaksa. sudah selesai. Kalau terpaksa nggak apa-apa sih, yang penting jangan kepaksaan ya. Iya. Oke lah, terima kasih teman-teman ya. Loh, aku gak ditanya kak tadi. Ya sudah tadi. Loh, ada itu bukan tips itu kak. Oh, Kalau tips dari aku, ya silakan. lakukan semuanya itu dengan sepenuh hati, Sepenuh hati. karena penyesalan itu selalu datang di akhir. Bu, Jadi jangan sampai menyesal ketika semuanya sudah terjadi. Oh gitu ya. Oke, kita berikan tepuk tangan ya. Penyesalan itu tidak pernah datang dari awal ya, Iya. dari terakhir ya. Jadi artinya apa? Artinya ya, menghargai setiap waktu yang ada ya, dimaksimalkan. Mungkin kayak maksimalkan. tadi Jangan Eca suka bilang, nunda-nunda. kalau sekolahnya walaupun online tetap bangun pagi, konsisten seperti sekolah offline gitu ya. Kayak Cila bilang jangan numpuk tugas sebagaimana kayak sekolah offline ya. Terus dari Nugi, nggak ngerti dari Nugi ini apa kata-kata bijaknya ya. jangan berapa? Loh, jangan pernah kak. Jangan pernah menyerah. Kan ada lagu. lakukannya sepenuh hati. Oh, sepenuh hati ya. Kalau sepenuh hati nggak ada ini lagu. Jangan setengah-setengah. Kalau jangan menyerah kan Jangan pernah menyerah. Oh ya, oke, sip. Oke, sip. Terima kasih teman-teman untuk kerjasamanya. Yang pastinya kalau mau kuliah, teman-teman dipikirkan kuliah di mana, ambil jurusan apa, menghabiskan biaya berapa, menempuh program apa. Setelah lulus kita harus rencanakan setelah lulus nanti mau kemana. Ini jadi skala prioritas kita ya, yang mau bekerja nantinya, kecuali dia mau sekolah, Nikah? lulus habisin duit orang tua lagi, apalagi setelah itu nggak kerja apa-apa lagi kan. Nah ini bahaya nih, beda. Kakak yakin kita di sini nggak ada ya. Kita semua punya visi, punya misi, kita punya tujuan, kita siap raih gitu ya. Ya, satu ayat firman Tuhan ya, dari Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Apa maksud dari ayat ini teman-teman? Artinya apa? Bahwa masa depan itu tidak ada yang tidak ada gitu. Artinya bukan nothing, bukan sesuatu yang nggak ada gitu. Masa depan tuh ada, tetapi kadang niat kita untuk meraih itu yang kadang nggak ada gitu. Akhirnya mengandaikan masa depan itu seolah nggak ada gitu. Tuhan udah menyiapkan masa depan dan harapan itu juga ada gitu. Bayangkan kalau manusia hidup tanpa harapan, kayak zombie itu. Hamba. Jalan tanpa arah, tanpa tujuan gitu ya. Tapi kalau harapan itu seolah seperti sebuah kayak motor itu kalau nggak ada bensin nggak bisa jalan. Sama manusia kalau nggak ada harapan, rasanya semua yang kita lakukan itu kayak sia-sia, nggak ada tujuan, semuanya serba kacau. Seperti tadi Nugi bilang, menghargai setiap waktu. Penyesalan itu nggak datang di awal, selalu datang di akhir gitu.
Tetapi jangan kita stop sampai di situ. Artinya kalau penyesalan udah datang, bayar itu dengan waktu-waktu yang akan kita lewati ke depan. 1 menit, 2 menit ke depan yang akan kita lewati, bayar itu. Sehingga penyesalan kita itu nggak sebatasnya penyesalan. Ada proses, ada semangat, ada perjuangan yang sudah kita bayar gitu. Setiap menit, setiap waktu yang kita lewati ke depan, kita nikmati itu, hargai itu sebagai pemberian Tuhan. Bahwa harapan yang ada di sana yang sudah tersedia, tinggal bagaimana kita ikuti proses itu. Proses. Maka teman-teman percaya, kita semua percaya bahwa semua yang ada di depan tidak pernah ada tanpa proses yang kita lewati gitu. Artinya kita sampai pada tahap lulus SMA ini ada SD, SMP, SMA yang kita lewati. Sekarang kita masuk jenjang perguruan tinggi. Berarti setiap proses yang kita lewati jangan sia-siakan itu. Perjuangan dari SD, perjuangan dari SMP, sekarang teman-teman berjuang SMA. Jangan sampai di situ aja. Artinya bahwa perjuangan ke depan kita lanjutin lagi gitu. Lanjutin lagi. Raih setinggi mungkin kita punya cita-cita gitu ya. Jangan hanya sekedar mimpi, tapi wujudkan mimpi. Gitu ya. Oke. Gitu aja teman-teman ya. Terima kasih sudah menemani Karonal pada sore hari ini gitu ya. Kita berdoa ya menutup kegiatan kita ya. Ya. Sip. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih karena perjuangan ketiga anakmu, Cila, Nugi, dan juga Eca, tidak berjuang sendiri sejak mereka dari SD, bahkan berjuang masuk ke SMP, bahkan SMA, dan lulus saat ini semua karena pertolongan dan campur tangan Tuhan. Bahkan teman-teman kami juga yang menikmati kelulusan SMA mereka, SMK mereka, Tuhan Yesus yang menolong segala harapan, rencana ke depan. Pastikan bahwa mereka terus berada di jalan yang benar untuk meraih cita-cita dan masa depan mereka. Biarlah mereka terus mengejar impian masa depan itu di dalam pertolongan dan kasih sayang Tuhan. Terima kasih, ini doa, ini syukur kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, baik teman-teman, terima kasih banyak sudah bergabung sama Kakak sore hari ini. Sama-sama Kak. Sampai jumpa lagi nanti ya. Jadi tamu spesial lagi ya. Ya, Oke, Kak. sip. Thank you. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita pakai masker lagi.